cantiknya betul cantik yang asli ya. Jadi jangan ngebayangin dulu, mungkin dulu dia sering ke skincare, mungkin dia sering ke salon, nggak ada tuh ke salon, ya. Jadi pasangan pasangan Kobil itu cantik sekali dan pasangan Habil itu, saya mau ngomong jelek takut tersinggung, ya. Pasangan Habil itu kurang cantik lah, kurang menarik. Karena memang sudah dari dasarnya atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam, jodohkan anaknya itu dengan cara silang, ya. Dengan cara silang. Jadi anaknya kembarannya Kobil itu yang cantik, ya, dinikahkan dengan kembarannya Habil. Kembarannya Habil ini jelek, poin aja lah ya. Kembarannya Habil ini jelek. Jadi kembarannya Habil ini mau dinikahkan dengan Kobil. Ya, Kobil itu statusnya di situ menurut banyak riwayat itu kakaknya. Nah, jadi Kobil itu nggak terima, ya, nggak terima dinikahkan dengan kembarannya Habil yang jelek itu. Jadi dia tuh protes kepada Nabi Adam, ya wahai ayahku, kenapa saya harus dinikahkan dengan kembarannya Habil yang jelek, sedangkan kembaran saya itu cantik, gitu kan? Cantiknya asli lagi, gitu kan? Jadi di situ dihisahkan di Quran surat kelima ayat Al-Maidah, salah. Di ayat ke-27, watlu alaihim naba abni adam nabil haq id qoroba kurbana wa tuqbila min hadima walam yutaqabbal minal akhir qala la aqtulanak qala innahu rabbul alamin. Jadi watlu alaihim naba abni adam nabil haq, Allah menyampaikan kepada Rasulullah, watlu alaihim naba abni adam nabil haq, wahai Muhammad, ceritakanlah sebenarnya kisah Kobil dengan Habil. Kisah apa yang mau diceritakan? Watlu alaihim naba abni adam bil haq id qurba kurbana wa tuqbila min hadima. Ceritakan kisah tentang kurban. Kenapa mereka diminta untuk berkurban? Karena gara-gara rebutan itu. Ya, rebutan wahai. Rebutan pasangannya Kobil ini yang cantik asli tanpa skincare ini. Rebutan itu, jadi dia itu protes kepada Nabi Adam, pas Nabi Adam waktu itu mau berangkat ke haji. Jadi cerita haji juga itu dari Nabi Adam sudah haji. Nabi Adam haji belajarnya dari malaikat. Malaikat itu selalu tawaf. Ya. Malaikat tawaf dengan menyebut subhanallah, 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 subhanallah. Jadi malaikat waktu suruh nyangga aras itu malaikat tuh tanya sama Allah, ya Allah, saya berat sekali nyangga langit ini. Jadi sama Allah disuruh zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi disuruh berzikir subhanallah, itu malaikat tuh selalu berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi ketika kita lagi agak sulit atau apa, kita zikir. Mungkin ada zikir yang lain, nggak apa-apa. Mungkin zikir la ilaha illallah subhanallah, ada itu zalimin yang zikirnya akhirat juga, itu zikirnya itu istighfarnya Nabi Yunus ya, Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Kobil itu tanya kepada Nabi Adam, protes kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa saya harus dipasangkan dengan pasangan Kobil, ya, sedangkan pasangan saya lahir saya lebih cantik. Jadi karena protes itu terlalu kuat, Nabi Adam itu lapor sama Gusti Allah. Nah, sama Gusti Allah ya, disuruh Nabi Adam itu suruh berkurban. Jadi kisah kurban pertama itu adalah Kobil dengan Habil. Ya, kisah pertama ya untuk berkurban. Jadi ceritanya saat itu Habil itu pekerjaannya itu peternak, ya. Pekerjaannya peternak dan Kobil itu pekerjaannya petani. Karena disuruh berkorban, nanti siapa yang korbannya diterima itu akan mendapatkan cewek cantik. Nah, ya. Yang korbannya nanti diterima akan mendapatkan
kalau nggak salah di situ disebut namanya Ikrimah, Ikrimah dengan ibadah atau siapa itu ya. Tapi yang terkenal Ikrimahnya itu yang cantik Ikrimah itu. Ya. Jadi nama Ikrimah itu. Tapi nanti kalau kalian punya anak jangan kasih nama Ikrimah ya. Nanti buat rebutan. Ya. Kasih nama yang biasa-biasa aja tapi ya yang mungkin solehah apa gitu ya. Jangan kasih nama Ikrimah nanti terlalu cantik nanti kalian bingung. Ya. Terlalu cantik gitu nanti sebentar keluar aja nanti udah ada yang ngikut gitu kan repot. Gitu kan? Nah, jadi ketika suruh berkurban, masing-masing itu mempersiapkan kurbannya. Habil mempersiapkan kurbannya dengan karena Habil itu sebagai peternak, mempersiapkan kurbannya dengan ternak yang paling bagus. Ya, yang paling bagus. Tapi beda dengan Kobil. Kobil itu mempersiapkan kurbannya dengan yang apa adanya aja, mempersiapkan kurban yang biasa-biasa aja gitu. Karena Kobil ini sudah dibisiki oleh setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan sudah berbisik terus itu untuk berbuat jahat supaya dapatkan Ikrimah ini, pasangan Habil ini. Jadi si Kobil ini berkurban dengan apa adanya aja. Memang ada sedikit kisah itu dua-dua itu peternak. Tapi yang familiar, yang viral itu kisahnya itu Kobil itu sebagai petani mempersembahkan kurbannya itu dengan apa adanya aja karena dibisikin sama setan. Wahai Kobil, kurban itu yang biasa-biasa aja. Allah itu juga nggak makan, Allah nggak butuh makan. Jadi seolah itu logikanya itu ditanamkan, oh iya ya bener ya, ini kurban juga nanti dimakan manusia juga gitu kan, dimakan Habil juga, dimakan adik-adiknya juga. Ngapain saya kurban yang bagus-bagus, gitu kan? Jadi korban yang apa adanya, yang jelek-jelek lah gitu. Orang ini cuma hanya untuk formalitas saja, hanya untuk syarat aja, gitu kan? Tapi Habil mempersiapkan korban yang paling bagus. Menjadikan korban Habil itu diterima. Ketika korban Habil diterima itu, Habil nggak terima. Oh lala aku lanak, kata Habil. Wahai Adinda, kamu akan saya bunuh. Karena dalam logika saat itu, kalau untuk mendapatkan pasangannya itu, harus Habil kesindelannya. Dan setan selalu berbisik. Untuk melenyapkan Habil ini supaya dapat pasangannya. Kau lala kulanak, wahai adikku nanti aku akan saya bunuh. Qala innallahu rabbal alamin, kata Habil. Wahai Mas Kobil, ya kalau mungkin di Solo ya, wahai Mas Kobil, sebetulnya dengan Allah itu bukan masalah kakak Habil atau dengan saya Habil, bukan masalah itu. Tapi Allah itu lebih mau menerima amal daripada orang-orang yang bertakwa. Amal-amal orang yang bertakwa itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan permasalahan kita siapa itu bukan. Tapi Allah itu lebih menerima amalan-amalan orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang takut kepada Allah, dan insya Allah dia akan beramal itu dengan yang terbaik. Saya kasih gambaran ketika ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini mau memberikan hadiah kepada orang tuanya, ya, jangan hadiah ulang tahun. Mungkin hadiah, mungkin orang tuanya, mungkin hatam Quran. Karena dari dulu aku belum ngaji. Ya, mau menghadiah kepada orang tuanya karena orang tuanya itu sudah berdoa, karena kita udah sukses menghadiah kepada orang tuanya. Bagaimana kita logikanya kita berpikir mau menghadiahkan orang tuanya, pasti kita akan memberikan yang terbaik. Karena apa? Kita berpikir supaya hadiah itu bisa diterima oleh orang tua kita. Makanya kita akan memberikan hadiah terbaik. Kita takut hadiah itu tidak diterima. Makanya kita akan memberikan yang terbaik. Sama ketika kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, Habil memberikan yang terbaik. Karena takut Allah tidak terima kurbannya, makanya diberikan yang terbaik. Ya. Diberikan yang terbaik kurban itu. Menjadikan kurban Habil diterima. Dan ketika kurban Habil diterima, Habil
tidak terima dengan suasana itu, bagaimana dengan orang yang kecewa itu, tingkat kekecewaan tinggi, setan itu, setan-setan senior itu langsung mendekat lagi. Bunuh saja adikmu itu, bunuh saja mobil itu. Karena hanya dengan membunuh Habil itu, kamu akan dapat pasangannya. Kalau Habil masih hidup, kamu nggak akan dapat pasangannya. Itulah logika-logika dibangun oleh setan itu kepada kita itu. Ya, setan itu membangun logika sedemikian rupa, menjadikan seolah-olah dalam pikiran kita itu benar. Ya, contoh misalnya ada kesempatan korupsi. Korupsi aja, kalau nggak korupsi gimana nanti mencukupi anakmu, kalau nggak korupsi gimana mau beli motor untuk anakmu, bagaimana mau beli skincare untuk istrimu. Ya, jadi setan itu membisik-bisikkan tuh, membangun logika yang salah itu seolah-olah itu benar. Nah, seolah-olah benar, menjadikan dia akhirnya korupsi juga. Nah, akhirnya dia terjerat oleh perbuatan bisikan-bisikan setan. Nah, jadi di sini adalah mengambil intisari bahwa kita berkurban itu menjadi yang terbaik. Jadi dasar kita berkurban ini, kita berkurban, andai kata kita belum bisa berkurban kambing, mungkin kita lagi posisi susah, misalnya susah kita punya ayam 1 ekor, kurbankan ayam 1 ekor. Ya Allah, saya nggak punya harta, saya nggak punya apa-apa, ya Allah, saya punya ayam 1 ekor ini sangat berharga sekali buat saya. Ya, akhirnya ayam itu dipotong, dimasak, dibagi ke tetangga. Itu diterima oleh Allah sebagai kurban. Jadi kurban sebenarnya itu adalah melakukan sesuatu hal kebaikan itu dengan yang ikhlas, dengan ridho, ya, dengan keriduan itu. Jadi kurban ayam, tapi ini menjadi apa yang menjadi tendensi bahwa dasar kurban itu tidak harus hewan. Itu menjadi dasar, ya, dasar secara hukum, ya. Hukum kurban itu kalau kita ngambil daripada kisah Qabil dengan Habil itu tidak hewan, karena Qabil waktu itu kurbannya hasil tani. Cuman masalahnya kenapa? Karena tidak memberikan yang terbaik, menjadikan tidak diterima, gitu kan? Nah, ditegaskan lagi ke sini adalah ketika kurban diriwayatkan oleh Nabi Ibrahim yang akan menyembelih Nabi Ismail. Nah, itu menjadikan yang viral sampai hari ini, menjadikan pengetahuan jamaah dan semuanya itu bahwa kurban pertama itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Padahal kurban pertama itu dilakukan oleh Qabil dan Habil, bukan Nabi Adam. Qabil dan Habil. Nah, jadi pada intinya kita berkurban tuh harus menjadi yang terbaik. Mungkin kita nggak punya ayam di rumah ini, nggak punya ayam. Saya ini pas hari kurban ya, saya punya lele 1 ekor nih kan ya. Jadi lele itu menjadi yang terbaik saat itu, ya, menjadi yang terbaik. Itu menjadi bagian daripada kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berpikir orang yang kurban sapi limosin, kurban yang harganya 1 miliar itu diterima atau tidak. Walau alam bisa jadi orang yang kurban hari ini, korban yang kemarin korban barangkali pas hari H itu mungkin nggak ada duit, nggak ada apa, ada duit 1.000. Ya Allah, hari ini saya cuma punya duit 1.000 yang paling sangat berharga. Pas ada orang lewat dikasihkan 1.000 itu pada orang lewat, dikorbankan. Itu menjadi penyelamat. Ya, menjadi penyelamat. Karena yang dikorbankan itu adalah sebetulnya dia yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Amin amin Allahumma amin. Jadi di sini alhamdulillah sebagai penyemangat ya, ada saudara kita dari Budak nasi entok 1 ekor, bebeknya 2 ekor, yang masak alhamdulillah permaisuri saya masak, ya. Ya, dimasak. Itu bagian daripada kurban itu, ya. Bagian daripada kurban itu, semua orang yang makan, orang-orang soleh dan solehah ini, itu menjadi pahalanya, pahala jariahnya itu ya, orang Budak ini ya, itu pahala jariahnya itu mengalir terus. Jadi di sini menjadi hukum mentraktir. Jadi kalau kalian punya duit, kalau mau traktir orang-orang yang soleh dan solehah. Ya, orang traktir orang yang soleh nanti dia akan mengaji, nanti dia dapat pahalanya. Kalau orang lagi mabuk di traktir, kira-kira gimana? Nanti habis kalian traktir dia punya energi, dia bunuh temennya, gimana? Dapat nggak kira-kira dosa jariah?
ada pahala jariah, ada dosa jariah. Ya. Nah, jadi kita cerita kurban itu cerita kisah Qabil dan Habil menjadikan hari ini cerita orang rebutan wedok yang kemudian. Ya, kalau hari ini mungkin dengar ada rebutan, ada ribut gara-gara perempuan cantik katanya. Jangan-jangan dia mungkin ini ya, mungkin generasi Qabil kali ya gitu ya. Insya Allah hal ini nggak ada ya. Nah, karena generasi Habil nggak ada, karena Habil dibunuh. Ya, Habil dibunuh. Nah, jadi mungkin itu generasi Qabil jangan-jangan gitu ya. Tapi kan anak Nabi Adam kan banyak. Ya, nah, jadi kalau misalnya hari ini ada mendengar pembunuhan, ya mungkin dia generasi Qabil katanya. Kalau hari ini mungkin ada orang mungkin doyan selingkuh, ada orang mungkin doyan main wedok, ya mungkin itu generasi Qabil. Karena ada ceritanya kemarin waktu hari Sabtu tanggal 21 katanya ada generasi Qabil gitu. Tapi ya ojo benar-benar ngono ya. Negatif lah. Negatif. Jadi maka dari itu kita dari kisah Qabil dengan Habil itu menjadi inspirasi kita. Inspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang baik, menjadikan kita akan selalu berkorban dengan yang terbaik. Kita memberikan kurban yang terbaik itu adalah kita dari kisah Qabil dengan Habil. Karena hari ini juga kita juga mungkin suasananya sudah agak lapar gitu kan, apalagi agak bau-baunya di belakang ya. Jadi mungkin saya ngisi waktunya nggak terlalu banyak. Nanti di lain waktu tiap hari Sabtu jam 9 kita akan ketemu lagi di sini. Tolong ketika ada share saya undangan itu ya, disebar ya, di-share. Kalian nyebarkan undangan itu dapat pahala loh. Ya. Tapi jangan ditanya malaikat loh, kamu kok nggak hadir? Saya sudah besar katanya. Bukan seperti itu. Hadir juga gitu ya. Malaikat takut loh, orang mangkat, hapus ngeser kok orang. Orang udah kudu mangkat. Yo, tapi ya masih lebih baik sih. Masih lebih baik. Tapi lebih baiknya kita berangkat ya kita udah ngeser ya ingetin. Besok taklim yuk gitu. Besok taklim gitu. Nggak mau lah taklim. Ada potong kambing. Oh iya, oke. Nah, nanti lama-lama ikut taklim mungkin kedua terpaksa lama-lama menjadi ikhlas. Ya. Jangan mikir langsung ikhlas. Ya, jangan mikir langsung ikhlas. Kalau nunggu ikhlas, nanti kita nggak akan berbuat baik. Ya, kalau kita mau berbuat baik itu nunggu ikhlas, nggak akan kita berbuat baik. Kalau kita mau berbuat baik itu nunggu, saya tuh merasa kurang baik, saya merasa belum baik, saya mau berbuat baik, kayaknya malu. Gak bisa. Walaupun kita mungkin tidak baik, pasti kita akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Contoh misalnya, bapaknya tukang copet. Karena dia tukang copet, dia sama anaknya didiknya gimana? Kamu gak usah ngaji, nyopet aja. Kira-kira begitu nggak? Nah, jadi orang tua pasti akan mengajarkan yang baik juga. Makanya jangan sampai ini hanya analogi ya, menanamkan pola pikir kita itu supaya kita masuk bahwa kita memberikan motivasi yang baik, memberikan apa yang baik itu tidak harus kita menjadi orang baik ya, tapi kita memberikan suatu hal itu memang kita itu berkewajiban, memang kita tuh amar ma'ruf nahi munkar ya, kita untuk mencegah perbuatan yang mungkar dan kita mengajak orang supaya berbuat yang makruh yang baik-baik gitu. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita ya. Dan kita ngaji juga tadi ada misalnya beliau bilang langsung pakai jilbab, nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Ya dong. Nggak apa-apa nggak pakai jilbab ngaji ya nggak apa-apa. Yo ngaji nggak apa-apa. Serius ya. Orang itu kan ada tahapannya ya. Nggak apa-apa. Jadi kalian biasa aja. Yang jadi masalah itu orang yang nggak mau datang, gitu ya. Yang jadi masalah itu orang yang nggak mau datang ke pengajian. Orang yang sudah datang ke pengajian itu selamat duitnya, ya kan? Tadinya mau jalan-jalan, duitnya akhirnya sekarang selamat karena kita nggak ikut pengajian, ya. Selamat kita nggak gibah. Karena tadinya mau gibah malah digibahin sama Pak Kotim, ya kan? Nah, jadi kita selamat dari gibah. Nah, jadi orang yang datang hari ini sudah selamat, sudah diselamatkan dari segala macam. Ya, tadinya mau dimarahi suami, saya bukan
saya bukan jalan-jalan loh, ini ada fotonya gitu, ini ada videonya, saling taklim gitu. Oh iya ya, terus oleh aku katanya, so sweet gitu. Ya. Jadi hari ini itu sudah menyelamatkan ya. Nah, makanya saya bilang sama beliau juga nih, nanti tolong banyak ke sana ya gitu. Takutnya mereka ada yang nggak pamit sama suaminya, oh saya pamit loh ini gitu kan. Nah, selamat kalian ya. Jadi yang datang hari ini adalah orang-orang yang sudah selamat. Semoga kita akan selamat di dunia dan akhirat ya. Kita selamat di dunia akhirat. Tadi kita langsung tadi katanya penutup atau masih ada acaranya? Hah? Dan tanggapan. Oh, sudah tanggapan. Oh ya silakan. Jadi sebelum kami tutup berdoa nanti bisa mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada usul dan tanggapan atau mungkin pertanyaan ya. Kalau pertanyaan yang udah lapar belum, saya belum lapar karena tadi jam 10 udah makan. Oke, terima kasih monggo audien. Mungkin mau tanya saya atau tanya Pak Ketua atau tanya Pak Hadi atau siapa, silakan monggo. Monggo Bu, untuk acara berikutnya yaitu